Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sudah menjadi Islam, menjadi muslim, maka diserahkanlah tasbih itu kepada Prabu Siliwangi. Begitu akan kembali ke tanah Kerawang dengan membaca hong, maka hongnya sudah tidak mempan. Hongnya sudah tidak bisa berfungsi lagi. Kata orang tua tadi, kamu sudah jadi orang Islam, rubah seluruhnya. Karena ketika seorang yang sudah membaca 2 kalimat syahadat, kafirnya 70 tahun sekalipun, kafirnya 100 tahun sekalipun, jikalau dia bersyahadat kembali kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dosa-dosa masa lalunya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Prabu Siliwangi diajarkan oleh orang tua tadi, jangan kau membaca hong, ganti dengan kau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini, pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah, sebuah kalimat yang juga diucapkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ketika menaklukkan Ratu Balkis. Nabi Sulaiman mengirimkan surat dengan kalimat, Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Siapa orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka setiap perbuatannya, apabila kita mau makan, membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka seluruh perbuatan yang kita lakukan akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu diajarkan membaca bismillah. Begitu membaca Bismillahirrahmanirrahim, atas izin Allah, Prabu Siliwangi kembali ke Kerawang dengan membawa kalung lintang kerti berjajat 100 yang sesungguhnya itu adalah tasbih yang jumlahnya 100. Begitu melihat Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran yang tersohor, Nyai Mas Ratu Subang Larang, begitu melihat Prabu Siliwangi memegang tasbih, maka Nyai Mas Ratu Subang Larang mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah dengan kalimat Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Segala puji bagi Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menjadikan Prabu Siliwangi menjadi orang Islam. Dinikah oleh Prabu Siliwangi, dibawa ke Pajajaran. Sampai Pajajaran memiliki 3 putra. Yang pertama bernama Raden Walang Sungsang. Yang kedua bernama Nyai Mas Ratu Rara Santang. Yang ketiga bernama Pangeran Sengara. Walang Sungsang dengan Rara Santang hidup di dalam kerajaan Pajajaran, dididik oleh ibunya yang seorang penghafal Quran, seorang hafidul Quran, dididik dengan pendidikan agama. Maka di dalam kehidupan kita, yang mampu mendidik anak-anak bukan suami, yang mampu mendidik anak-anak bukan ayahnya. Ayah bertugas untuk mencari nafkah, tapi anak-anak dididik oleh ibunya. Karena sejak di dalam kandungan, seorang ibu diperintahkan oleh Allah untuk mendidik anak-anaknya dengan kalimat doa. Ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Falamma taghasyaha hamalathu hamlan khafifan famarat bih. Falamma asqalat da'allaha rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Allah mengajarkan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam ketika Ibunda Hawa hamil, apa yang Allah ajarkan? Falamma taghasyaha hamalathu hamlan khafifan famarat bih. Ketika Ibu Hawa hamil, maka Allah perintahkan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam untuk mendoakan yang ada di dalam kandungan Ibu Hawa dengan doa-doa yang terbaik. Agar apa? Agar kelak anak yang keluar nanti, anak yang dilahirkannya nanti, dijadikan oleh Allah sebagai anak-anak yang soleh dan solehah. Kenapa penting punya anak soleh? Anak yang dididik dengan pendidikan agama. Karena anak yang soleh adalah anak yang mampu mengangkat harkat derajat orang tuanya. Anak-anak yang soleh adalah anak yang mampu mengangkat derajat orang tuanya. Orang tuanya yang seharusnya masuk ke dalam neraka, tapi anaknya menjadi anak yang soleh. Anaknya menjadi anak yang solehah, maka orang tuanya punya jaminan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sejarah itu, Walang Sungsang dengan Rara Santang hidup di dalam kerajaan
dengan pendidikan ibunya. Lama-kelamaan berguru, diajarkan Al-Quran, diajarkan tentang Allah, diajarkan tentang keimanan. Lama-lama Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran ini kembali kepada kebiasaan lamanya, kembali kepada adat kebiasaan lamanya. Maka Walang Sungsang dengan Rara Santang lari ke wilayah tanah Cirebon, bertemu dengan Syekh Datul Kahfi, berangkat haji ke Baitullah. Pulang kembali haji, Walang Sungsang beralih nama menjadi Syekh Abdullah Iman. Rara Santang dinikah oleh Gubernur Mesir bernama Sultan Abdullah bin Sultan Hud min Bani Israel, punya putra bernama Syarif Hidayatullah, menjadi raja di kerajaan Cirebon dan menjadi Sultanul Aulia, pimpinan para wali Songo yang disebut dengan Sunan Gunung Jati, yang berjuang menyebarkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Ini bersumber daripada perjuangan para ulama-ulama yang menyebarkan ajaran agama Islam dengan tidak ada kekerasan, dengan tidak menggunakan radikalisme, tetapi dengan kelemah lembutan, dengan rahmatan lil alamin. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam kehidupan kita, hati-hati, anak-anak kita bisa menjadi musuh. Maka musuh yang terberat di dalam kehidupan kita ini adalah keluarga kita sendiri. Ayah bisa jadi musuh, anak-anak bisa jadi musuh, keluarga juga bisa jadi musuh. Yang menjadi musuh Rasulullah Muhammad, pamannya sendiri. Yang menjadi musuh Nabi Nuh alaihissalam, istri dan anaknya sendiri. Begitupun di dalam kehidupan kita. Maka kita bentengi anak-anak kita, keluarga kita dengan pendidikan agama, dengan keimanan, agar anak-anak kita tidak menjadi musuh. Bukan hanya musuh di dunia, bahkan yang terberat menjadi musuh di akhirat kelak. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjadikan kita dan keluarga kita menjadi keluarga dzurriatan thayyibah, keluarga yang baik, keluarga yang soleh, agar kelak kita disambungkan oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.